Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا رسول الله أشهد أن رسول الله لا حول ولا قوة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, agar dengan iman dan takwa yang kita pelihara dalam hidup ini, Allah mencurahkan kepada kita keberkahan, ketenangan hidup, kebaikan hidup, keuntungan hidup, bahkan keselamatan dunia sampai akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu indikator kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah turunkan syariat Islam sebagai sebuah aturan yang lengkap, yang menuntun manusia agar mereka selamat dunia akhirat, yang menuntun manusia agar mereka bahagia dunia
akhirat. Maka barang siapa yang menjalankan syariat Allah, dipastikan dia pasti hidupnya baik, hidupnya berkah, hidupnya mudah, hidupnya juga beruntung menang, bahkan tadi saya sampaikan selamat dunia dan akhirat. Dalam surah misalkan Al-A'raf ayat 96, surah An-Nahl ayat 97, surah An-Nur ayat 51 dan 52, itu janji-janji Allah. Apabila kita beriman kepada Allah dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dalam bentuk ibadah dan amal soleh, dipastikan kita akan selamat, beruntung, menang dunia sampai akhirat. Allah berfirman misalkan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman, taat patuh kepada Allah, beramal soleh, niscaya Allah akan turunkan, akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayang, banyak manusia yang ingkar kepada Allah, akhirnya Allah azab mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Demikian pula dalam surah An-Nahl ayat 97 misalkan, Allah juga menjanjikan kehidupan yang baik dan pahala yang tak terhitung nanti di akhirat atas perbuatan amal soleh kita di dunia ini. Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki pun wanita, dan dia beriman kepada Allah, pasti kuberikan kehidupan yang baik, yang sejahtera di dunia, dan Allah akan balas dengan pahala yang terbaik nanti di akhirat. Dalam surah An-Nur ayat 52 misalkan Allah menjanjikan juga, innama kana qaulal mu'minin idza du'a Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya sikap orang-orang yang beriman ketika Allah menetapkan suatu aturan, suatu syariat, maka sikap mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu ya Allah, dan kami mentaati perintahmu ya Allah. Maka janji Allah adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang taat tersebut akan mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat. Dilanjutkan, ditegaskan ayat 52-nya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan hanya takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang menang dunia sampai akhirat. Inilah akhir dari ketaatan kita kepada Allah, berujung kepada kebahagiaan, kebaikan, kesejahteraan, ketenangan, keselamatan, keberuntungan dunia sampai akhirat. Sebaliknya, jika kita ingkar kepada Allah, jika kita maksiat kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dalam surah Toha 124 Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayatku, mengingkari ayat-ayatku, mengingkari perintahku, mengingkari laranganku, atau melaksanakan larangan, meninggalkan perintah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya hidupnya akan sempit, semrawut, kacau balau, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat akan dibangkitkan keadaan buta mata, hati, pikiran, gelap gulita. Toha 124. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah,
kita semua kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman membutuhkan sami'na wa atona, ketaatan yang absolut, yang totalitas tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariat Allah yang harus kita laksanakan dan kita tinggalkan dalam hal ini adalah keharaman khamar. Karena Allah mengharamkan khamar pada orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Maidah 90, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang mulia, panggilan yang indah, penuh kedamaian ini panggilan. Allah berikan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah panggilan ada berita penting yang harus kita renungkan dan kita laksanakan tentunya. Apa itu? Surah Al-Maidah 90 itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, rizsun, perbuatan yang kotor, najis, dan itu perbuatan setan. Fajtanibuhu, tinggalkan perbuatan itu agar engkau la'allakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Ayat berikutnya 91-nya. Sesungguhnya setan itu menginginkan engkau untuk selalu bermusuhan, saling membenci, saling berkelahi, dan menolak engkau, melencengkan engkau dari jalan Allah, dari ingat kepada Allah dan dari salat. Apakah engkau sudah tidak mau meninggalkan khamar ini? Fal antum muntahun, sudah jelas-jelas khamar itu banyak kerusakannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah haramkan khamar agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang indah dalam hidup, orang-orang yang nyaman dalam hidup, dan orang-orang yang selamat bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dalam khamar itu banyak sekali kerusakan dalam hidup umat manusia. Rasul menyebut khamar sebagai ummul khaba'ith, yaitu induk sumber keburukan, sumber kejahatan, sumber ketidakbaikan dalam hidup umat manusia. Dan Allah juga menyebut sebagai pintu segala keburukan. Rasul bersabda, la tashrab al-khamra fa innaha miftah kulli syarr. La tashrab al-khamr, janganlah engkau minum khamar, fa innaha, sungguhnya khamar itu miftahu, pintu, kulli syarrin, pintu segala perbuatan yang buruk, segala perbuatan yang jahat. Dengan minum khamar, maka kejahatan akan dilakukan oleh umat manusia. Bahkan Rasul menyampaikan 10 golongan yang akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khamar tersebut. Yang pertama adalah asiraha, yaitu orang yang memerasnya. Yang kedua wa mu'tasiraha, orang yang minta memeras khamar tersebut. Yang ketiga wasyaribaha, orang yang meminum khamar. Yang keempat wahamilaha, yang membawa khamar. Yang kelima wal mahmulah ilaih, yang minta diantar khamar tersebut. Selanjutnya wasaqiyaha, orang yang menghidangkan khamar itu. Yang ketujuh wabayaha, orang yang membeli khamar. Yang kelima waakila samaniha, dan yang memakan hasil penjualannya. Yang kesembilan wa mushtarilaha, orang yang membelinya. Dan yang ke-10 adalah wa mushtaratulahu, orang yang minta dibelikan khamar tersebut. Semua yang berkaitan dengan perbuatan khamar mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis dari Anas bin Malik, an Anas
la'ana Rasulullah SAW asyratan. Allah melanat 10 golongan terkait dengan perbuatan khamar tersebut yang tadi saya sebutkan di atas. Dengan demikian maka begitulah hebatnya kerusakan khamar sampai Allah juga memerintahkan kita untuk meninggalkan khamar tersebut. Paling tidak ada 5 juga kerusakan khamar. Yang pertama adalah merusak agama, karena orang dengan minum khamar akan lupa kepada Allah, akan hilang ingatan terhadap agamanya, dan akan meninggalkan sholat tentunya, meninggalkan syariat Allah dengan khamar tersebut, sehingga agama tidak terjaga. Tadi dalam surah Al-Maidah ayat 91 Allah juga menyampaikan bahwa khamar itu wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Yang kedua, khamar tersebut akan merusak akal. Jika akal sudah rusak, maka hilanglah kemuliaan manusia. Manusia mulia karena akalnya, di antaranya qimatun nas al akal, bahwa harga manusia itu ada pada akalnya. Kalau akal sudah hilang, maka hilanglah kemuliaan manusia. Dengan demikian maka dalam agama akal menjadi tempat bergantungnya taklif. Al aklu manatut taklif, dan agama itu adalah akal. Adinul akal, la dina liman la akla lahu. Dengan demikian akal kita jaga. Khamar akan merusak akal manusia sehingga menjatuhkan martabat kemuliaan manusia di dunia, tentu sampai akhirat kelak. Yang ketiga, khamar pun akan melahirkan kebencian, permusuhan dan sesama manusia. Karena khamar, manusia bisa saling bunuh-membunuh, sehingga nyawa terancam, jiwa terancam gara-gara khamar. Dan yang keempat, tentunya harta pun tidak akan produktif dengan khamar. Karena harta yang produktif menurut Nabi adalah yang dicari dengan cara yang halal dan dibelanjakan untuk kepentingan yang halal dan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membeli khamar, kita telah merusak daripada harta kita, sehingga akan merusak pada kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, khamar akan merusak regenerasi dan akan merusak produktivitas hidup umat manusia. Ketika agama rusak, ketika akal rusak, ketika harta rusak, ketika jiwa terancam, maka kehidupan akan menjadi kacau balau. Dengan demikian maka Allah melarang khamar dengan keras. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi, Allah samakan khamar dengan perbuatan setan. Artinya, jika ada manusia yang meminum khamar, maka dia telah mengikuti langkah-langkah setan. Dan setan musuh yang nyata bagi manusia dan tempatnya di neraka. Dengan demikian adalah kewajiban kita untuk meninggalkan khamar sebagaimana perintah Allah, fajtanibu. Jauhilah, tinggalkanlah khamar secara total tanpa tawar-menawar. Dan jika kita melihat di sekitar kita ada meminum khamar, kewajiban kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Jika kita berdiam diri ketika khamar itu menjadi budaya hidup umat manusia, masuklah ayat 25 Al-Anfal. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada sebuah azab jika dia turun, bukan hanya menimpa orang-orang yang munkar saja, orang-orang yang zalim saja, orang yang baik pun akan kebagian azab tersebut. Kenapa? Karena orang baiknya asik dengan kesalehan individual, kesalehan ritual. Dia tidak peduli dengan yang terjadi kemungkaran di tengah-tengah hidup masyarakat dan bangsanya. Adalah kewajiban kita juga untuk terus bagaimana melakukan amar nahi munkar agar perintah Allah ini dapat ditinggalkan secara individu dan secara bersama-sama. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 itu jelas-jelas memerintahkan kita agar meninggalkan khamar, karena begitu banyak bahaya khamar dalam kehidupan kita dunia dan akan membawa kehancuran juga di akhirat kelak. Semoga kita orang-orang yang beriman di sini mudah-mudahan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
istiqomah dan meninggalkan perintah Allah SWT, sehingga kita layak menjadi orang-orang yang selamat dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amalis syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi'adzikil hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sallim lana inna wal hamdu fini bihalal. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama khudu'a wa qiyada wa ja'alal imana tasdiqa wa id'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal dzudam wa min sayil asqam. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.